Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya ingin bersaksi tentang bagaimana mujizat Tuhan terjadi ketika saya berdoa untuk untuk memberhentikan hujan. Karena waktu itu saya sangat memerlukan waktu untuk bersih-bersih kamar, untuk bersih-bersih kebun saya supaya saya bisa bercocok tanam, saudara-saudara. Nah, seperti saudara lihat sekarang, saya ini berada di belakang rumah saya, masih berantakan. Saya baru pindah-pindah rumah. Saya kasih saudara lihat ini ya, pas samping rumah saya. Ini adalah uh, kandang sayuran untuk hidroponik yang belum sempat diperbaiki. Dan seperti saudara lihat di bagian kanan saya, persis belakang rumah, ini masih berantakan juga. Maklum masih dalam perombakan. Nah, ini adalah raised bed atau tempat saya untuk menanam sayur-sayur. Ini dikatakan kalau di sini saudara raised bed ya. Nah, apa yang terjadi kemarin, saudara, waktu saya bangun memang agak siang, mungkin sekitar jam 10-an, karena saya selalu tidur malam gitu ya. Biasanya sudah antar anak-anak ke sekolah, saya memberikan waktu untuk istirahat lagi, dan saya bangun memang agak siang kemarin. Nah, waktu saya bangun, suasana sangat indah sekali di belakang rumah saya, dan tidak ada matahari yang terik dan juga tidak ada hujan. Jadi saya pikir, wah, ini adalah waktu yang baik untuk mencabuti rumput, karena rumput-rumput di atas raised bed saya atau di atas lahan perkebunan saya itu sudah sangat tinggi-tinggi dan rumputnya itu sangat besar-besar gitu ya saudara. Dan saya pikir oke, karena saya ada tanaman-tanaman yang mesti dipindahkan dari pot seperti jeruk, anggur yang mesti dipindahkan ke lahan tanah. Cuma saya belum ada waktu karena masih memperbaiki rumah yang ada di dalam. Saya masih sibuk ngecat, saudara, perbaiki sana sini ya. Dan saya melakukannya dengan sendiri tanpa bantuan. So I can do everything to Christ who strengthen me. Haleluya. Amin. Jadi saudara, saya memiliki waktu yang cukup lama untuk mengurusin belakang rumah saya. Nah, kemarin saya pikir baiklah, saya akan sambil iseng-iseng saya akan cabutin rumput saya. Nah, pada waktu saya cabutin rumput, lagi asik-asiknya cabut rumput saudara, tiba-tiba gerimis datang. Nah, udah saya lagi asik-asiknya gerimis datang, saya mulai berdoa. Wah, saya mulai berpikir dalam pikiran saya bisa minta Tuhan nih untuk menghentikan hujan berhenti. Lalu saya ingat Elia waktu dia meminta hujan berhenti 3,5 tahun saudara. Lalu ketika dia meminta Tuhan untuk hujan turun, maka hujan juga turun. So the power of the prayer, kuasa daripada doa saudara. Dan saya mulai berpikir, saya kan juga sama seperti Elia, saya juga seorang nabi Tuhan, berarti saya juga punya kuasa untuk menurunkan hujan. Maka saya minta kepada Tuhan, karena Elia menginspirasi saya, maka saya meminta Tuhan, aku minta agar Engkau memberhentikan hujan saat ini supaya saya bisa kerja di kebun saya. Dan setelah itu saudara, setelah itu hujannya belum berhenti, dan saya mulai berdoa lagi. Tuhan, saya pikir begini, ada suara di kepala saya mengatakan, wah, kan tiap alam semesta itu, kalau menurut agama dari agama Mesopotamia gitu ya, karena saya mempelajari agama Mesopotamia untuk mengerti latar belakang daripada cerita Israel gitu loh saudara. Dan di situ dikatakan bahwa tiap-tiap dewa memiliki kuasa atas hujan, atas matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Nah, saya ingat bahwa menurut agama mereka, bahwa Baal itu saudara, yang disembah bangsa Israel itu sebenarnya adalah dewa daripada hujan atau dewa langit dikatakan mereka. Jadi dia berkuasa atas hujan, atau dewa kesuburan, fertility gods. So saya mulai menantang, karena saya percaya ketika kita mulai memiliki iman kepada Tuhan, maka musuh-musuh kita dari dunia yang lain, ya tentunya yang dari alam yang lain saudara, akan berusaha melemahkan kita. Dan mereka berpikir they are in charge. Mereka berpikir, oh, aku yang berkuasa. Nah,
saya mulai berpikir saya akan menelanjangi musuh-musuh saya, bahwa Yahweh Elohim lah yang berkuasa atas hujan, bukan dewa Baal, bukan dewa fertility, atau dewa kesuburan, atau dewa apa saja. Dan saya mulai menantang, saya mulai mendeklarasikan dengan mulut saya katakan, Tuhan, kirimkanlah, utuslah malaikat-malaikatmu. Jadi karena saya tahu dewa-dewa ini kan juga malaikat gitu ya saudara, yang jatuh begitu saudara. Dan saya mulai memperkatakan, Tuhan, kirimkanlah malaikat-malaikatmu untuk memberhentikan hujan, supaya saya bisa bekerja di ladang saya dan mencabuti rumput saya. Kalau saya sudah selesai Tuhan, Engkau bisa menurunkan hujan. Dan saudara, pada saat itu juga tidak lama, tidak ada satu menit hujan berhenti saudara. Dan ketika hujan berhenti, saya mulai, wow, the power of prayer, luar biasa nih Tuhan. Saya bersemangat, aduh, aku punya kuasa untuk menurunkan hujan, untuk memberhentikan hujan, luar biasa nih Tuhan. Ada rasa sedikit kesenangan, joyful gitu loh saudara. Dan betapa powernya kuasa Tuhan, dan betapa powernya doa orang benar. Lalu saudara, saya mulai, setelah saya selesai membersihkan rumput-rumput, oh ya, di tengah-tengah membersihkan itu saudara, setelah hujan berhenti, tiba-tiba setelah mungkin sudah separuh dari bagian daripada rumput yang saya ingin cabut sudah tercabut, hujan turun lagi saudara. Nah waktu hujan turun lagi, saya mulai berdoa lagi. Wah, hujan turun lagi nih. Ada suara yang mengatakan, mengintimidasi, tuh doamu tidak didengarkan, tuh Tuhan mana mau melakukan mujizat. Kamu itu perkara-perkara yang biasa, soal rumput, soal personal. Jadi iblis mengintimidasi pikiran saya bahwa kebutuhan saya ini tidak ada artinya bagi Tuhan. Ini adalah perkara yang kecil. Tuhan gak perlu mujizat untuk turun tangan dalam hal masalah kebun saya atau kebutuhan kecil saya, saudara, yaitu perlu waktu untuk cabutin rumput. Dan saya mulai berpikir, saya ingat janda yang meminta perkaranya untuk diadili atau dibela oleh seorang hakim yang lalim saudara. Dan saya mulai berdoa saudara-saudara, persisten, yaitu bertekun. Saya berdoa lagi, jangan give up, tetap berdoa. Maka saya meminta lagi, Tuhan, aku minta Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, agar Engkau menghentikan hujan saat ini juga Tuhan, agar aku bisa menyelesaikan pekerjaanku. Dan saya mulai bersyukur, Tuhan terima kasih, karena tadi saya sudah bersyukur. Yang pertama hujan berhenti, pertama saya bersyukur, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menghentikan hujan dan saya bisa bekerja. Saya mulai bersyukur dan saya mulai mendeklarasikan. Yang kedua, saya mulai bertekun, saya mulai berdoa, meminta kembali. Saya tidak give up saudara, walaupun iblis mengatakan doamu gak dijawab, tuh hujan turun lagi. Dan saya mulai bertekun lagi, saya bilang, Tuhan terima kasih karena Engkau mendengarkan doaku, Tuhan Kau mengasihi aku. Saya ada satu keyakinan bahwa doaku pasti dijawab karena Tuhan peduli. Nah saudara, ternyata hujan berhenti lagi saudara. Setelah saya berdoa lagi, bertekun lagi, hujan berhenti. Dan pada akhirnya puji Tuhan, saya menyelesaikan kebun saya. Rumput-rumputnya sudah dicabutin semua saudara. Seperti saudara lihat ini ya, banyak sekali rumputnya, besar-besar saudara. Nah ini buktinya, ini kemarin kejadiannya saudara ya. Ini besar-besar rumputnya, tinggi-tinggi, akarnya besar-besar. Nah saya mau tanamin nih di sini ceritanya, mau tanam sayur-sayuran. Ini kan pada di pot semua, jeruknya masih di pot, anggur masih di pot, blueberry masih di pot. Ini anggurnya juga belum dipindah-pindah. Mereka semuanya pada ingin segera dipindahkan agar bisa bertumbuh dengan baik saudara. Nah akhirnya saudara, selesailah pekerjaan mencabut rumput kemarin. Sebentar saudara. Nah saudara, saya setelah selesai, saya masuk ke rumah. Saya masuk ke kamar saya. Tidak lama setelah itu saudara, begitu saya masuk, saya baru tersadar, hujan turun deras sekali. Waktu saya sadar, mungkin saya yakin Roh Kudus menyadarkan, Hana lihat hujan turun deras. Waktu saya lihat hujan turun deras, dan Tuhan mengatakan, lihat betapa aku setia dengan engkau dan aku memperdulikan kebutuhanmu. Setelah itu loh saudara, saya mulai bergejolak. Wow, Tuhan luar biasa. Dan
Tuhan benar-benar menjawab doa saya, bagaimana hujan tidak turun. Nah, setelah itu Roh Kudus mengatakan, bersaksilah kepada anak-anakku. Dan akhirnya saudara, saya mengambil kesaksian, oke Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saya ingin menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu. Nah saudara, saya ingin mengajarkan sesuatu kepada saudara. Bagaimana 3 kunci rahasia, 3 saja saudara. Kunci rahasia bagaimana kita menerima atau mengalami mujizat doa. Kemarin saya berikan live video tapi dalam bahasa Inggris saudara. Jadi saya tidak mau saudara-saudara yang ada di Indonesia ketinggalan karena mungkin tidak semua bisa mengerti bahasa Inggris ya. Nah saudara, 3 kunci rahasia yang ingin saya ajarkan bagaimana agar kita mengalami mujizat doa. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Bapa di surga mendengar doa kita. Saudara, kita harus memiliki mindset atau pola pikir yang benar tentang siapa Bapa kita. Dia adalah Bapa yang baik, dan seorang Bapa yang baik pasti mendengarkan seruan dan doa dan permohonan daripada anak-anaknya. Suami saya ketika anak saya memanggil pasti dia menjawab. Ketika anak saya meminta pasti dia memberikan, dan dia memberikan yang terbaik saudara-saudara. Walaupun dia tidak selalu memberikan apa saja yang mereka minta, tetapi yang jelas dia memberikan yang terbaik dan mendengar daripada seruan keluhan daripada anak-anak saya. Nah saudara-saudara, ada firman Tuhan di dalam bahasa Inggris berkata, saudara-saudara, di dalam sebentar saya Amsal 23 ayat 7 ya. As a man think in his heart, so is he. For as he think in his heart, so is he. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena di dalam bahasa Indonesianya tidak seperti ini saudara, tetapi di dalam bahasa Inggris lebih menggigit gitu ya. Dikatakan gini, sebagaimana seseorang berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Sebab sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Ini artinya saudara, sebagaimana kita berpikir tentang Bapa kita akan menentukan action kita, akan menentukan tindakan kita. Nah, ketika kita memiliki pengertian yang benar tentang siapa Bapa kita di surga, bahwa dia adalah Bapa yang baik, yang Alkitab mengatakan, Bapa manakah di dunia yang akan memberikan ular ketika anaknya minta ikan, atau memberikan batu ketika anaknya minta roti? Tidak ada saudara. Dan Tuhan mengatakan apalagi Bapamu di surga, dia akan memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Karena apa? Segala sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah saudara, tidak ada sesuatu yang terlebih besar atau terlebih kecil bagi Bapa kita untuk menjawab doa-doa kita. Seringkali kita berpikir begini, ini terlalu kecil kok buat Bapak, masa kebutuhan begini saja mesti perlu mujizat, atau mengapa sih kebutuhan kecil seperti ini saja mesti perlu melibatkan Tuhan. Nah saudara, seringkali kita berpikir begitu. Sama halnya ketika saya memulai cabut rumput, hujan mulai datang. Pikiran saya di alam bawah sadar saya mengatakan, gak mungkinlah Tuhan melakukan mujizat, gak mungkinlah Tuhan peduli dengan hal-hal yang kecil, soal rumput segala. Ngapain sih minta-minta mujizat, turunin hujan? Nah, ada intimidasi seperti itu saudara. Tetapi di dalam roh saya, ya manusia, roh saya mengatakan gini, aku punya Bapa yang baik, dia peduli terhadap aku, maka Tuhan pasti memberikan apa yang kuminta. Karena saya ingat, waktu itu memang saya ingat waktu saya pergi ke Washington DC, itu acaranya kan acara KKR, acara besar. Tuhan suruh kita pergi ke Washington DC untuk berdoa di depan White House, halaman White House ya, untuk melakukan pelayanan besar begitu. Nah, bagi kita mungkin adalah gampang untuk melibatkan Tuhan untuk perkara-perkara yang besar atau yang berhubungan dengan pelayanan atau pekerjaan Tuhan ya, yang berurusan dengan Tuhan. Tetapi iman saya sangat besar untuk meminta Tuhan untuk menurunkan hujan atau menghentikan hujan pada waktu itu. Nah, waktu kami ada di Washington DC, hujan turun 3 kali saudara selama perjalanan saya ke sana. Nah, setiap kali kita mau ibadah atau mau acara besar di sana, itu hujan turun.
Jadi saya mengatakan, Tuhan, kami akan melakukan tugas kami. Engkau sudah utus kami ke sini dan kami cuma punya waktu 2,5 jam. Engkau Tuhan harus menurunkan hujan ini supaya kami bisa melaksanakan tugas kami. Nah, bagi saya memiliki iman seperti itu sangat gampang karena saya berpikir ini perkara besar. Ini melibatkan mujizat, melibatkan kerajaan Tuhan. Jadi adalah layak bagi saya untuk meminta Tuhan melakukan mujizat, menghentikan hujan. Dan saya punya iman yang besar, saudara. Waktu itu saya berkata kepada langit, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, berhenti engkau hujan karena kami harus melakukan tugas kami. Saudara, hujan saat itu berhenti dan kami melakukan tugas kami 2,5 jam. Begitu selesai, amin saudara, 2,5 jam acara selesai, hujan turun, kami sudah beres-beres. Dan itu terjadi 3 kali. Perjalanan pertama di Washington DC, belum lagi perjalanan yang 5 state, saudara. Itu kita sangat melibatkan Tuhan di dalam udara, di dalam cuaca, dan Tuhan benar-benar memberikan kita jawaban doa. Nah, tetapi saat itu saudara sangat gampang memiliki iman seperti itu karena kita dalam suasana yang acara yang besar gitu ya. Tetapi masalah rumput, cabut-cabut rumput, kalau pikiran alam bawah sadar saya mengatakan, untuk apa masakan Tuhan harus turun tangan untuk masalah rumput kamu? Itu adalah otak saya, saudara. Tetapi manusia roh saya mengatakan, Hana, dia adalah Bapa yang baik, dia peduli akan kehendaknya. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa Bapa mendengarkan doa kita. Dia peduli akan kebutuhan kita. Tidak peduli kebutuhan besar, kebutuhan kecil. Mungkin saudara harus pindah-pindah rumah, dan saudara perlu berdoa minta Tuhan, rumah yang mana yang saudara harus tinggal. Saudara harus melibatkan Tuhan. Mungkin saudara harus membeli rumah dan saudara mau melibatkan Tuhan. Tuhan, rumah yang mana yang saya harus beli? Seperti rumah saya ini, saudara. Kita dapat harga yang terbaik, kita dapat pemilik rumah yang terbaik, saudara, lingkungan yang terbaik, dan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saudara-saudara, karena Tuhan memberikan yang terbaik buat keluarga saya dan anak-anak saya. Dan saudara, inilah kunci rahasia yang pertama, bahwa kita percaya bahwa Bapa di surga mendengar doa kita. Karena kita tahu Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik, Bapa yang peduli akan kebutuhan kita. Ya, di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin, saudara-saudara. Dia akan tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, saudara, yang kedua, kunci rahasia untuk menerima mujizat daripada doa. Yang kedua adalah percaya dan bersyukur bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Jadi kita percaya bahwa kita sudah menerima, dan kita bersyukur bahwa kita sudah menerima. Saudara, jadi percaya dan bersyukur bahwa kita sudah menerima jawaban doa kita. Kenapa kita mesti bersyukur padahal kita belum terima? Karena ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita sedang memiutangi Tuhan dengan jawaban doa kita. Seringkali saya dengan suami saudara saya bercanda. Kalau saya ingin minta bantuan suami saya ada keinginan untuk suami saya bantu cuci piring. Saya selalu bilang begini, thank you honey, sudah cuci piring. Padahal dia tidak rencana untuk cuci piring, dia tidak menawarkan untuk cuci piring. Tetapi saudara, untuk saya menarik hatinya, saya mulai memiutangin dia dengan ucapan syukur dan terima kasih. Saya bilang thank you for washing the dishes, terima kasih honey untuk membersihkan dishes. Nah saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk doa-doa kita,
permohonan kita yang kita sedang naikkan kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang memiutangi Tuhan dengan jawaban doa kita, saudara-saudara. Ada firman Tuhan dikatakan di Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Saudara-saudara, kita mesti percaya bahwa kita sudah menerimanya. Sekalipun kita belum menerimanya dengan tangan. Tapi itulah yang namanya iman. Karena iman berarti kita melihat walaupun kita tidak melihat dengan mata. Kita mendengar sekalipun kita tidak mendengar dengan telinga jasmani kita. Kita menerima sekalipun kita belum menerima dengan tangan kita, saudara. Tetapi kita percaya bahwa kita sudah menerimanya daripada Tuhan. Saya ingat pada waktu saya masih muda, saya lagi mencari pekerjaan. Saya memberikan lamaran pekerjaan di sana sini. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih bahwa esok atau hari Selasa saya akan menerima jawaban panggilan untuk pekerjaan. Nah saudara, puji nama Tuhan. Saya tunggu besoknya, saudara, belum terjadi. Saya masih mengucap syukur, Tuhan terima kasih bahwa saya sudah bahwa saya akan mendapatkan jawabannya. Hari Selasa, tepat hari Selasa. Jadi prophetic word, saudara-saudara. Saya memperkatakan perkataan iman. Saya bilang besok atau lusa. Dan ternyata saudara, hari lusanya saya benar-benar mendapat jawaban daripada Tuhan. Saya menerima panggilan pekerjaan, saudara. Pekerjaan saya yang pertama. Luar biasa, saudara. Jadi kita mesti memiutangin Tuhan dengan iman bahwa kita telah menerima apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permohonan doa kita. Dan yang kedua, kita mesti memiutangin Tuhan dengan ucapan syukur kita. Sebab firman Tuhan berkata, saudara, di sini dikatakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, apa dikatakan? Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apa? Dikatakan, jangan khawatir kamu tentang apapun juga. Tuhan tidak katakan jangan kamu khawatir tentang sekolah saja. Jangan kamu khawatir tentang pelayanan, tentang perkawinan. Dia katakan tidak terbatas pada perkawinan, pelayanan atau sekolah. Tetapi apapun juga. Bahkan Tuhan peduli tentang perkebunan. Tuhan peduli soal waktu saya, bahwa saya memerlukan waktu untuk cabut-cabut rumput. Tuhan peduli akan hal yang kecil. Suatu hari saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan saya pengen deh makan mie ayam. Saudara, hari itu ada orang yang memberikan saya mie ayam. Hari berikutnya saudara, saya pengen sekali makan panggang B2 ya di Indonesia, waktu saya di Indonesia. Saya diundang khotbah oleh salah satu gereja. Nah, pendeta lokal saudara ngajak saya ke satu ruangan ya di hotel itu, dia lalu disajikan panggang B2. Oh my goodness. Saya bilang Tuhan itu sungguh baik, sungguh luar biasa, saudara-saudara, bahwa dia peduli soal masalah kampung tengah kita, loh saudara-saudara. Nggak harus masalah berhubungan dengan kerajaan Tuhan, pelayanan yang besar, KKR dan sebagainya. Saudara, Tuhan peduli dengan hal yang kecil, sekalipun itu masalah kampung tengah kita. Tuhan katakan berbahagialah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi saudara, ada satu hal kenapa Tuhan ingin menjawab doa kita. Karena Tuhan ingin agar kita memiliki sukacita yang penuh di dalam Dia. Tuhan ingin agar kita bersukacita karena Dia. Tuhan ingin kita mengalami dan bersukacita karena doa-doa kita dijawab oleh Dia. Jadi saudara, adalah merupakan kerinduan Tuhan agar kita memiliki sukacita di dalam Dia dan mengalami Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, syukur bagi Tuhan. Aduh, suara saya sudah habis, saudara. Oke saudara, jika Tuhan peduli akan burung-burung di udara, Tuhan peduli akan rumput-rumput di padang dan menghiasi mereka, memberikan makan burung-burung di udara. Apa tak lagi saudara, kita
saudara dan saya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita yang dibenarkan dengan darah Yesus. Kita ditebus dengan darah Yesus. Oleh karena itu, maka doa-doa kita sangat powerful, sangat berkuasa. Burung dan rumput tidak bisa berbicara seperti kita, saudara. Jadi mereka tidak bisa berdoa seperti kita. Burung-burung juga bisanya berkicau-kicau. Ya mungkin ada bahasa burung, Tuhan mengerti kali ya. Saya tidak tahu, saudara. Tetapi setidaknya mereka gak bisa bicara sama kita. Tapi Tuhan peduli akan mereka. Dan mereka tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi Tuhan peduli dengan kebutuhan mereka. Dan Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Itu sebabnya Tuhan mau agar kita berkaca kepada burung. Tuhan mau kita berkaca kepada rumput. Hei anak-anakku, lihat rumput di padang. Tidak yang besok mau dicabut terus dibakar. Tetapi aku menghiasinya melebihi daripada Salomo di istana. Burung-burung di udara juga Tuhan pelihara, saudara-saudara. Apa tak lagi kita anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara, kita mesti, saudara, bersyukur dan percaya bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan kita sudah menerima jawaban doa kita. Yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudara, kunci daripada menerima miracle prayer atau saudara mujizat doa. Yang ketiga adalah jangan berhenti berdoa. Saudara, janganlah kita jemu berdoa atau putus asa di tengah jalan atau di tengah perjalanan doa kita. Tetapi kita harus bertekun seperti perempuan yang miskin yang dia datang kepada seorang hakim yang lalim agar perkaranya dibela. Tetapi dasar hakim yang lalim, dia tidak mau mendengarkan perkara ibu ini. Sampai akhirnya ibu ini datang lagi sampai akhirnya dia bosan, saudara, dan dia merasa terganggu. Dan hakim yang tidak adil ini, hakim yang lalim ini, saudara, yang tadinya betul-betul tidak peduli dan tidak mau tahu dengan perkara janda ini karena merasa terganggu, akhirnya dia harus memberikan jawaban dan dia harus membela perkara daripada ibu ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus membandingkan kita agar kita berkaca, membandingkan dirinya dengan seorang hakim yang lalim. Dia katakan, kalian lihat, hakim yang lalim ini saja, selalim-lalimnya dia, kalau kalian bertekun, pada akhirnya hakim yang lalim ini membereskan perkara daripada janda yang miskin ini, saudara, dan membela perkaranya. Apa tak lagi Bapa kita, hakim yang adil, hakim yang bijaksana, saudara, hakim yang baik, saudara. Nah, apa tak lagi Bapa kita di surga sebagai hakim di atas segala hakim. Apabila kita memiliki perkara-perkara di dunia ini, saudara, mungkin perkara ketidakadilan, mungkin hutang piutang. Saudara, ada orang yang pinjam duit daripada kita nggak dibayar-bayar. Aduh, saudara, saya punya orang yang utang sampai saat ini nggak dibayar-bayar. Kadang-kadang saya mau pikir, Tuhan, kalau saya mau bawa ke dalam tahta pengadilan-Mu, Tuhan, nanti aku kasihan, mereka nanti dihakimin Tuhan. Saya belum tega membawa mereka dalam tahta penghakiman Tuhan. Paling saya cuma bersyafaat, berdoa, Tuhan berkatilah dia supaya dia bisa membayar utang-utangnya kepada kami kembali. Nah, saudara, mungkin juga saudara punya perkara istri direbut orang. Saudara bisa bawa ke dalam tahta mahkamah pengadilan surga agar perkara saudara dibela. Mungkin saudara, tanah-tanahmu diambil orang, apa yang menjadi hakmu dirampas oleh orang. Saudara bisa datang ke dalam tahta mahkamah pengadilan surga dan terus ketuk Tuhan, ketuk pintu hatinya. Sebab Tuhan berkata di Matius 7 ayat 7, saudara, dikatakan, carilah maka engkau akan mendapatkan, dan ketuklah. Maka saudara, kita ketuk, kalau sekali biasanya orang gak dengar. Tapi kalau kita ketuk berkali-kali, pada akhirnya tuh yang punya rumah akhirnya datang, saudara-saudara. Nah, saudara, sama halnya kita harus mengetuk pintu hati Bapa. Kita harus mengetuk pintu surga. Kita harus mengetuk pintu hati pengadilan di surga. Yaitu hakim yang maha adil, yaitu Bapa kita, saudara, untuk membela perkara kita. Jadi saudara, apapun itu yang menjadi persoalanmu, apapun itu yang menjadi pergumulanmu, mari berdoa dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan doamu.
Dan yang kedua, percaya dan mengucap syukur bahwa engkau sudah menerima jawaban doa tersebut. Yang ketiga saudara, jangan berhenti berdoa, tetapi bertekunlah dan tetaplah berdoa sampai engkau menerima jawaban doa tersebut. Saudara, saya mau menutup daripada pelajaran kita hari ini, yaitu di Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Puji Tuhan saudara-saudara, amin. Jadi hari ini saudara, apapun yang menjadi pergumulanmu, mungkin saudara sudah berdoa bertahun-tahun, saudara perkaramu belum terjadi, memiliki terobosan saudara. Saya mau katakan, tetap percaya dan mengucap syukur engkau sudah menerimanya. Ganti kualitas daripada doa-doamu. Dari doa yang mengemis-ngemis, tetapi sekarang doa yang mengucap syukur engkau sudah menerimanya. Deklarasikan dan perkatakan, terima kasih Tuhan, perkaraku engkau sudah bela. Terima kasih Tuhan, hutang-hutangku sudah dibayar. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi hakku Tuhan, sudah kuterima. Saudara perkatakan dan deklarasikan apa yang menjadi kerinduanmu dan mengucap syukur olehnya. Terima kasih saudara-saudara sudah bersama dengan saya, dan saya akan tutup dengan satu kesaksian karena saya suka sekali dengan kesaksian. Saudara, ini pengalaman waktu saya masih muda. Waktu saya masih muda, saya ada penyakit yang saya dirundung selama 1 tahun. Dirundung penyakit rash atau penyakit gatal-gatal ya. Alergi gatal-gatal. Kalau kita di Indonesia tuh mungkin bilangnya biduran ya kalau tidak salah. Jadi kalau gatal-gatal itu sampai bendol-bendol semuanya. Nah saudara, serangan daripada alergi ini saudara bisa datang kapan saja. Kadangkala ketika saya waktu berdoa, waktu saya sudah dengan gitar saya sudah berlutut saudara, tiba-tiba gatal di pinggang. Mulai dari pinggang saya garu-garu, gatal di tangan. Mulai dari tangan kepala, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Akhirnya saya berhenti berdoa saudara. Memang itu kerasa dari iblis yang ingin menggocok saya seperti Ayub ya saudara, digocok dari ujung rambut sampai ujung kaki saudara. Saya lama 1 tahun, saya mencari jalan keluar. Saya berdoa segala macam doa. Saya mencari remedi, mencari obat-obatan. Daging buaya saya sudah makan, daging ular saya sudah makan, sop saudara, macam-macam obat saya sudah makan, tetapi tidak juga kunjung sembuh saudara. Sampai pada suatu hari begitu saya desperate, tapi saya masih terus berdoa, saya masih terus minta Tuhan, minta tolong agar Tuhan menyembuhkan saya. Sampai suatu hari saya menghadiri suatu ibadah daripada Bapak Robert dan Lea, penyanyi itu ya saudara. Nah waktu itu mereka masih di GBI, di GBI kalau tidak salah, dia lagi khotbah di GBI Gajah Mada kalau tidak salah waktu itu saudara, dia diundang di sana. Dan yang anehnya setelah itu saudara, akhirnya beliau tanpa sadar mengundang saya khotbah di gerejanya sendiri, New Wine, dan dia tidak sadar bahwa dia pernah melayani saya saudara. Luar biasa pertemuannya Tuhan. Saudara, puji Tuhan, pada waktu itu saya lagi datang menghadiri ibadah beliau, dan di akhir daripada ibadah ini saudara, dia mengatakan begini, dia memberikan tantangan altar call begitu. Di tempat ini ada seorang wanita yang sudah mengalami sakit penyakit begitu lama, dan engkau berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan, tetapi belum sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh. Nah saat ini Tuhan mau katakan kepada engkau, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Nah bagi saudara yang orang ini, silahkan maju ke depan. Saudara, ketika saya mendengar itu, saya tanpa ragu-ragu, saya tahu, sayalah orangnya yang sedang dikatakan oleh Bapak Robert tersebut saudara-saudara. Saya langsung lari ke depan, saya maju ke depan saudara, dan memang tidak ada yang lain yang maju ke depan kecuali saya saudara. Nah waktu dia mendoakan saya, dia sampaikan pesan nubuatan ini. Dia katakan, nak, mulai saat ini jangan lagi engkau berdoa meminta kesembuhan, tetapi engkau harus mengucap syukur bahwa engkau sudah disembuhkan. Saudara, saya aminkan, dan malam hari itu saya katakan, Tuhan terima kasih aku sudah sembuh. Tuhan terima kasih saya sudah disembuhkan, dan saya punya iman 1000% pada waktu itu saudara, bahwa saya sudah terima dan saya sudah sembuh, dan saya mengucap syukur saudara. Saya pulang ke rumah, malam hari itu tidak ada gatal-gatal sama sekali, saya bisa tidur dengan nyenyak. Biasanya saudara, kalau sudah kambuh, maaf ya, saya tidur tanpa pakaian, cuma dilaburi dengan garam saudara. Karena saking gatalnya, saya harus menggaruk bukan lagi dengan tangan saya, karena tidak mempan. Tapi saudara, saya menggaruk tubuh saya semuanya saudara, badan saya
top tanpa pakaian gitu ya saudara ya. Saya menggaruknya dengan garam dan saya tidur dengan garam. Saudara, itulah yang saya alami selama 1 tahun. Dan Tuhan pada akhirnya mendengarkan doa saya dengan suatu mujizat, suatu pernyataan deklarasi simple, mengucap syukur. Saudara, dan saya harus Tuhan harus mengirimkan Bapak Robert untuk mendeklarasikan pesan ini kepada saya, saudara, dan saya melakukannya. Malam hari itu saya pulang dengan tenang, tidak ada gatal sama sekali, saudara. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Hari-hari berikutnya 1-2 hari tidak ada, tapi tidak lama setelah itu, mungkin seminggu sedikit lewat dari seminggu, saudara. Tiba-tiba saya ada merasa seperti kayak gelitik-gelitik, digatal di pinggang gitu ya. Nah, waktu ada gelitik, itu suara iblis mengatakan, tuh lihat, Mas, kamu masih sakit. Tuh kamu belum disembuhkan. Tuhan enggak jawab doa kamu. Tuh enggak berkuasa doanya. Saudara, iblis bisanya mengintimidasi kita, saudara-saudara. Tapi kembali lagi, kita bisa mengalahkan si iblis dengan suatu deklarasi, ucapan syukur. Dan karena apa? Kita memiutangin Tuhan. Dengan kita, saudara, mendeklarasikan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, saudara-saudara. Dan setiap kali ada gatal-gatal itu, saudara, saya selalu mengucapkan, Tuhan terima kasih, aku sudah sembuh. Tuhan terima kasih, aku sudah disembuhkan. Pokoknya ada gatal, saudara, saya mengucapkan, Tuhan terima kasih, aku sudah disembuhkan. Saudara-saudara, inilah kunci rahasia untuk bisa mengalami mujizat daripada doa kita. Amin. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat buat saudara. Baik, saya ingin berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu dan kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan saat ini Tuhan. Bagaimana kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Bahwa kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Yang kedua Tuhan, kami percaya dan kami mengucap syukur. Sebab ada kuasa di balik ucapan syukur. Karena firman-Mu sendiri mengatakannya demikian Bapa. Dan oleh karena itu ajar kami Tuhan. Ajar anak-anak-Mu Bapa. Untuk belajar mengucap syukur. Di tengah-tengah penderitaan kami, belajar mengucap syukur di tengah-tengah pergumulan kami, dan berterima kasih Tuhan bahwa kami dengan iman sudah menerima jawaban daripada doa kami. Bapa di surga, hamba berdoa ya Tuhan, agar anak-anak-Mu di rumah saat ini tidak berhenti, tidak jemu-jemu, dan bertekun di dalam doa mereka sampai menerima jawaban daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, roh keputusasaan, roh down, Tuhan Yesus ya, di dalam hidup mereka Tuhan, karena mereka mengalami pergumulan ini begitu lama, sehingga mereka menjadi down, sehingga mereka menjadi tawar hati, sehingga mereka menjadi putus asa. Tuhan, aku mematahkan dan menolak semua roh keputusasaan, roh tawar hati itu dari anak-anak-Mu ya Tuhan, dari hati mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan dengan lewat kesaksian kami ini Tuhan, boleh membangkitkan iman mereka ya Bapa, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik dan mengasihi mereka dan peduli akan kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, mereka boleh bangkit lagi, roh mereka boleh menyala-nyala kembali ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan aku impartasikan roh doa itu Bapa kepada anak-anak-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa subscribe Hannah Hudson Ministry apabila kita ada acara-acara, karena kita selalu ada acara-acara saudara, kadang lewat Facebook Live, kadang-kadang lewat YouTube Live, dan kiranya bisa menjadi berkat dan menginspirasi saudara-saudara yang ada di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye.